Yang membuat Manchester United era Sir Alex Ferguson istimewa bukan hanya sekedar gelimangan trofi. Ia lebih mirip seperti sebuah imperium yang maruk. Dari waktu ke waktu berada di atas tak sudi untuk turun. Tentu saja, menyebut Ferguson atau United dalam tatanan sepak bola sekarang bak menyekareli. Membayangkan ada manajer bisa bertahan 2 dekade lebih dalam sebuah klub yang mendominasi hampir seluruh musim liga domestik selama 20 tahun, sama saja seperti berbicara ketidakmungkinan. Ferguson adalah alfa dan omega United era lawas. Ia yang merancang kerangka bangunan, menancapkan pancang-pancang, membangun fondasi, dan berulang kali memugar klub tersebut. Begitu ia mengundurkan diri, cerita tidak pernah sama untuk setan merah. Namun, bukan berarti United tidak bisa berkaca dan mengejar pelan-pelan apa yang dilakukan Ferguson. Ketika pertama kali masuk ke lapangan United pada tahun 1986, Ferguson menemukan klub dalam kondisi tak karuan. Lama puasa gelar liga dan puas menjadi pemenang turnamen domestik. Ditambah, pemain yang doyan mabuk-mabukan. Ini tentu menjadi aib untuk klub. Ferguson paham bahwa apa yang menantinya di depan adalah jalan terjal. Menyingkirkan kultur mabuk-mabukan sekaligus mengubah perangai pemain bukan perkara gampang. Ini bukan perkara menjual atau menyingkirkan pemain satu persatu perlahan-lahan, melainkan kerja seharian dan seminggu penuh secara terus-menerus. Ibaratnya Ferguson harus mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk mengenyahkan mental bobrok dari klub. Kalaupun pada akhirnya Ferguson berhasil dan mendapatkan karir yang begitu masyhur sebagai manajer United, ia tidak mendapatkannya dengan cara yang mudah. Cercaan salah satu yang paling terkenal adalah banner 3 years of excuses and it's still crap. Tara Fergie. Dan ancaman pemecatan lainnya pernah menghampirinya. Salah satu anekdot dalam karirnya yang paling dikenang adalah bagaimana seorang pemain bernama Mark Robins menyelamatkan United di Piala FA tahun 1990. Lewat golnya di pertandingan replay babak semifinal, United lolos ke final dan akhirnya menjadi juara. Setahun setelah menjuarai Piala FA, United mengantongi Piala Winners. 2 tahun setelahnya, mereka menjuarai Premier League untuk pertama kalinya. Bahkan, sampai para pendukung United membuat ingatan kolektif bahwa ada yang namanya Manchester United Way, mengenai cara bermain ofensif ala Ferguson. Padahal, kemenangan-kemenangan yang diraih Ferguson tak melulu rupawan. Cerita Ferguson di United adalah cerita bagaimana seorang anak buruh dari Skotlandia membangun stabilitas dari nol. Unitednya memang bergelimang gelar juara, tetapi mereka tidak akan meraihnya tanpa stabilitas. Orang-orang boleh menggarisbawahi deretan trofi sebagai pencapaian paling tinggi dari era Ferguson. Tanpa stabilitas, bagaimana caranya bisa bertahan selama itu di level teratas? Ferguson memulainya dengan membenahi scouting dan akademi United. Tujuannya jelas, demi mendapatkan bibit-bibit terbaik yang bisa mereka semai di kemudian hari. Setelah itu, ia mulai mengumpulkan pemain-pemain yang sekiranya bisa dijadikan tulang punggung kokoh tim. Brian Robson, meskipun pemabuk berat tidak ia tendang karena paham seberapa pentingnya Kapten Marvel ini untuk tim. Selanjutnya, ia membangun tim dari lini belakang. Steve Bruce, Gary Pallister, duet bek kokoh yang jarang betul absen. Jangan lupakan Dennis Irwin, bek kiri yang katanya reliable minta ampun. Hingga akhirnya, ia menemukan kiper tinggi besar dan sulit untuk ditaklukkan bernama Peter Schmeichel. Barulah satu keping terakhir ia temukan. Ialah Eric Cantona. Di antara keping-keping yang bercirikan kekokohan, Cantona menyajikan imajinasi. Maka lengkap sudah semuanya. Ferguson sekalipun dianggap tidak cemerlang dalam perkara menyusun taktik, nyatanya bukan pelatih yang culun. Sejak muda ia mengagumi bagaimana Hongaria yang digawangi Nandor Hidekuti dan Ferenc Puskás. Ini membuat Ferguson menjadi pancang paling penting dari United. Dialah yang mengetahui luar dalam bagaimana United sebuah tim dan sebagai sebuah klub bekerja.
Begitu ia pergi, semuanya hilang.